Oke, terima kasih. Siang hari ini saya akan membawakan materi ya tentang hepatitis A, klinis, diagnosis, dan tata laksana. Jadi ini agendanya kita mengetahui perjalanan klinisnya, pendekatan diagnosisnya, tata laksananya, dan komplikasinya. Mungkin sebagian sudah sempat dibicarakan juga oleh Dr. Riki, jadi saya tidak akan berlama-lama. Jadi per definisi infeksi hepatitis A ini adalah peradangan hati akut yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A. Jadi secara epidemiologi terdapat 1,4 juta kasus baru per tahun di seluruh dunia, dan insiden di Amerika Serikat itu sekitar 0,5 kasus per 100.000 penduduk. Dan ini dari survei National Health and Nutrition Examination Survey pada tahun 1996 sampai 2006 dan 2007 sampai 2012. Terdapat penurunan HAV seropositivity pada usia lebih dari 20 tahun, tahun 96 sampai 2006 itu 29%, dan 2007 sampai 2012 itu turun menjadi 24%. Nah ini berdasarkan endemicity-nya, jadi ada yang very low, ada yang low, intermediate, dan high. Nah, Indonesia ini termasuk di low endemicity ini. Apa maksudnya low endemicity ini? Terdapat 50% IgG anti-HAV positif pada sampai usia 30 tahun. Oke. Ini faktor risikonya sanitasi, kebersihan lingkungan yang buruk, kontak dengan orang yang terinfeksi, kontak anal seksual, bepergian ke daerah endemik, dan penggunaan narkoba suntik. Nah ini jadi sudah dibicarakan, HAV merupakan virus RNA yang non-envelope, transmisi dengan fekal oral. Juga mempunyai 4 genotip, ya. Dia resisten terhadap asam pedu karena tidak mempunyai envelope. Resisten juga terhadap dingin, panas yang tidak terlalu tinggi, deterjen dan asam, dan bisa diinaktivasi oleh formalin, krolin, dan suhu yang lebih dari 85 derajat Celcius. Dan bisa bertahan pada lingkungan yang kering mulai dari 2 jam sampai 60 hari. Ini transmisinya fekal oral, bisa fekal oral yang seksual, bisa yang non-seksual. Non-seksual biasanya dari kontaminasi makanan dan minuman yang tercemar. Bisa juga pada pengguna narkoba suntik dan transfusi darah, namun sangat jarang sekali. Nah, inkubasinya ini sekitar 1 bulan ya sesudah infeksi, dengan biasanya 15-50 hari, dan 1-2 minggu setelah timbul gejala, feses orang yang terinfeksi itu masih infeksius. Ini sekilas patogenesisnya, virus hepatitis A-nya masuk, termakan, lalu bereplikasi di epitel saluran cerna, lalu diabsorpsi dari usus melalui pembuluh darah portal sampai di hati, replikasi di hati, lalu disekresikan ke saluran biliar dan usus halus, diekspresikan di feses, bisa menginfeksi orang lain, atau bisa juga direabsorpsi kembali. Nah ini tadi respons imunnya mulai dari viremia itu paling awal, itu bisa terjadi paling awal 3 hari post-infeksi, lalu timbul ditinja itu sekitar 1 minggu post-infeksi, gejala klinisnya kemudian 2 minggu post-infeksi, lalu setelah itu terjadi peningkatan SGOT, SGPT, IgM anti-HAV 1 minggu post-infeksi, dan IgG 3 minggu post-infeksi. Nah,
Nah, ini perjalanan klinisnya sebagian besar ya pada anak-anak ya, itu asimptomatik ya, atau kurang dari 30% hanya sebagian kecil yang simptomatik. Tapi sebaliknya pada orang dewasa lebih dari 70% itu simptomatik. Nah, ini perjalanan klinisnya dimulai dari inkubasi ya sekitar 1 bulan, lalu dimulai dari fase praikterik berlangsung 5-7 hari. Di situ ada demam, nyeri kepala, malaise, anoreksia, mual muntah, nyeri perut. Lalu diikuti oleh fase ikterik, di situ pasien merasa kuning, dan pada saat pasien kuning itu gejala demam, nyeri kepala, anoreksia sudah tidak ada. Jadi kadang-kadang pada saat merasa kuning, pasien justru sudah merasa kondisinya lebih baik. Gejala lain yang bisa muncul seperti mialgia, batuk, artalgia, diare, urtikaria, pruritus. Dan pada pemeriksaan fisik kita bisa temukan demam, bradikardi, ikterus, limfanidopati, dan hepatosplenomegali. Pemeriksaan labnya apa yang kita bisa dapatkan di sini? Bisa terjadi peningkatan SGOT, SGPT bahkan sampai di atas 10.000. Dengan SGPT-nya lebih tinggi dari SGOT, peningkatan bilirubin sekitar 5-10, peningkatan ALP dan gamma GT, dan pada kasus-kasus yang berat, yang ada kasus-kasus fulminant hepatitis, bisa terjadi pemanjangan prothrombin time. Lalu ini perbedaannya IgM anti-HAV dan IgG, mungkin di sini saya singkat aja. Kalau IgM itu menandakan infeksi akut, dan IgG itu penanda infeksi lampau. IgG di sini menetap seumur hidup ya, dan bisa memberikan proteksi seumur hidup terhadap reinfeksi virus hepatitis A. Ini yang penting. Jadi dia menetap seumur hidup dan bisa memberikan proteksi terhadap reinfeksi. Jadi untuk diagnosisnya tentunya butuh tanda dan gejala seperti demam akut, gejala GI attack, ikterus, peningkatan SGOT, SGPT, dan bilirubin, dan tentunya serologi IgM anti-HAV yang positif. Diagnosis bandingnya apa aja? Seperti infeksi virus yang lain ya, yang hepatotropik lain seperti hepatitis B, hepatitis C, hepatitis E, CMV, Epstein-Barr, herpes simplex, dan HIV. Infeksi bakteri seperti sepsis, leptospira, typhoid, hepatitis autoimun, hepatitis imbas obat, dan ischemic hepatitis. Tata laksananya hanya suportif, tidak membutuhkan terapi antivirus yang spesifik. Pasien tirah baring, nutrisi adekuat sekitar 25-30 kilokalori per kilo per hari, hidrasi adekuat 30 cc per kilo per hari, dan pemberian obat-obat simptomatik seperti antipiretik dan antiemetik. Kapan harus dirawat? Tentunya kalau ada intake sulit, biasanya karena mual muntah yang hebat, ada dehidrasi, dan ada tanda-tanda gagal hati seperti ikterus yang makin progres, ensefalopati, dan ada koagulopati. Nah, ini tentunya banyak jadi pertanyaan, apa peran hepatoprotektor pada infeksi virus hepatitis A akut. Jadi hepatoprotektor ini adalah komponen yang dapat mencegah kerusakan hepatosit dan stimulasi regenerasi hepatosit. Ini banyak sekali komponen-komponen fitokemikal ya yang yang berperan sebagai hepatoprotektor. Berperannya melalui antiinflamasi, antisteatotik, bisa sebagai antiapoptotik, memperpanjang sel survival, dan dikatakan pada kasus-kasus yang hepatitis kronik juga bisa berperan sebagai antivirus. Ini mungkin yang sering kita gunakan ya, yang sering kita gunakan di Indonesia, silimarin, kurkumin. Ini mungkin quercetin agak jarang, mungkin kita agak sering menggunakan glycyrrhizin. Jadi silimarin, kurkumin, dan glycyrrhizin ini merupakan ya hepatoprotektor yang sering kita gunakan di Indonesia. Dan ternyata studinya itu tidak terlalu banyak pada hepatitis akut ini, hepatoprotektor. Ini saya ada 4 studi. Ini yang 2 pertama dengan menggunakan silimarin dan glycyrrhizin. Di sini dia tidak membuat jadi 2 kelompok antara kontrol dan yang treatment. Jadi di situ silimarin 400 mg per hari, jumlah pasiennya 47.
di follow up 3 minggu ternyata terjadi perbaikan ALT. Begitu juga ini dengan glycyrrhizin IV 60 cc per hari, N-nya hanya 11, didapatkan di situ OTPT, PT-INR perbaikan setelah diterapi 3 hari. Nah, ini ada 2 studi yang menggunakan kontrol dan yang treatment dibandingkan ya. Jadi menggunakan ada aloe vera oral, N-nya 122, ada kontrol, ada treatment, didapatkan penurunan OTPT, bilirubin, ALP yang signifikan pada minggu kedua, minggu keempat, dan minggu keenam pada kelompok terapi. Dan yang terakhir ini pada pasien-pasien pediatrik ya, diberikan NAC N-acetylcysteine 50 ml per kilo, didapatkan juga dibandingkan antara kontrol dan treatment, didapatkan penurunan OTPT yang signifikan pada 8 hari pada kelompok terapi. Lalu bagaimana dengan asam ursodeoksikolat? Jadi ini perannya jadi asam ursodeoksikolat jadi mencegah perburukan bile duct injury oleh bile acid yang hidrofobik dan mencegah retensi dari bile acid yang hidrofobik di hepatosit. Melalui apa mekanismenya? Jadi melalui dia dengan menjaga stabilitas membran sel, menstimulasi ekskresi asam empedu hidrofobik yang sitotoksik, lalu dia bisa berikatan dengan hepatosit dan kolangiosit sehingga mencegah kerusakan akibat asam empedu dan meningkatkan fraksi garam empedu yang hidrofilik. Nah, jadi ini studi pada pasien-pasien hepatitis akut, jadi nggak cuma hepatitis A aja, tapi A, B, C, dan E. Di sini dikatakan pemberian asam ursodeoksikolat dibandingkan dengan kontrol, di follow up selama 3 minggu ternyata terdapat penurunan yang signifikan pada nilai alkaline fosfatase, bilirubin, dan gamma GT. Juga terjadi perbaikan pada SGOTS dan SGPT, namun secara statistik tidak signifikan. Lalu kita masuk ke komplikasi. Komplikasi ada 2 yang bisa terjadi, intrahepatik dan ekstrahepatik. Intrahepatik bisa terjadi prolonged jaundice dan bisa terjadi hepatitis fulminan. Untuk yang ekstrahepatik bisa terjadi di ginjal, hematologi, GI tract, dan neurologi. Di hematologi bisa terjadi misalkan aplastik, anemia, AIHA, di ginjal bisa terjadi akut tubular nekrosis, GN, neuromuskular bisa terjadi GBS, mielitis, di GI tract bisa terjadi pankreatitis, kolesistitis, dan di kondisi-kondisi lain bisa terjadi juga vaskulitis, cryoglobulinemia, dan lain sebagainya. Nah, ini prolong kolestasis itu definisi apa yang dikatakan dengan prolong kolestasis itu jika terjadi kolestasis lebih dari 3 bulan setelah onset awal, bisa bertahan bahkan sampai 6 bulan dengan bilirubin lebih dari 10 dengan direct lebih dominan. Dan juga terjadi peningkatan alkaline fosfatase dan RTPT-nya sudah normal dan biasanya prognosisnya baik. Biasanya terjadi karena ada respon imun seluler dan humoral terkait dengan TNF-alpha dan interleukin 1, dan biasanya terjadi juga akibat dari periportal nekrosis. Pada kasus prolong kolestasis, kortikosteroid bisa memberikan manfaat melalui stimulasi efflux dari garam empedu, lalu meningkatkan laju transport bilirubin keluar hepatosit, antiinflamasi, dan limfolitik. Ini terkait dengan steroid juga rasanya belum banyak studinya juga, lebih banyak dilaporkan case report dan case series. Di sini kita lihat post infeksi hepatitis A dan hepatitis E 4 kasus, kita lihat bilirubinnya tinggi sekali sampai 40. Lalu kita berikan steroid. Di situ dikatakan pada keempat kasus ini perbaikan menjadi setengahnya, jadi misalkan tadinya 40 menjadi 20, bilirubinnya itu terjadi sekitar itu ada yang 15 hari, 17 hari, 10 hari, dan 15 hari. Jadi perbaikan terjadi 2 minggu setelah diberikan steroid. Lalu ini case report yang lain juga dengan ini membandingkan pemberian prednison
tap off dan prednisone pulse terapi. Kita lihat di situ pada yang tap off, bilirubin turun pada hari keempat, bilirubin turun dari 22 menjadi 15, dan pada yang pulse di situ bilirubin turun dari 12 menjadi 3,3. Lalu selain itu dari studi yang lain di situ dikatakan ini satu kasus aja, bilirubin awal 46 diberikan prednisone 1 mg per kilo, kadar bilirubin normal setelah diberikan kadar bilirubin normal setelah 50 hari pasca pemberian prednisone. Lalu ini juga ada yang membandingkan steroid dan ursodeoxycholat pada kolestasis pasca hepatitis A. Jadi ada 40 pasien hepatitis A dengan bilirubin lebih dari 10, pruritus G34. Grup A diberikan UDCA 20 mili per kilo per hari, grup B diberikan prednisone 0,75 mili per kilo per hari, dilakukan follow up 6 minggu. Di situ kita lihat clearance dari jaundice, jadi jaundice hilang, pruritus hilang ya. Pada yang steroid itu lebih cepat dibandingkan dengan yang UDCA. Pada yang steroid jaundice hilang 36 hari, pada UDCA jaundice hilang pada 49 hari. Lalu ini komplikasi intrahepatik yang lain, hepatitis fulminan memang hanya kurang dari 1%, faktor risikonya itu usia tua, punya penyakit hati sebelumnya, misalkan Hep B, Hep C, alkoholik, fatty liver, hamilan. Ditandai dengan perburukan ikterus, ensefalopati, dan koagulopati. Prognosisnya 90% ke atas remisi spontan, 10-20% bisa terjadi prolong kolestasis, 3-20% bisa terjadi relapsing hepatitis, dan fulminant hepatitis hanya kurang dari 1%. Prognosisnya sembuh sempurna biasanya setelah 2-6 bulan, tidak menjadi kronik, mortalitasnya kecil 0,3%, namun pada usia 40 tahun ke atas mortalitasnya 2%. Nah, pencegahannya tentunya apa aja? Higiennya harus baik, cuci tangan, hindari makanan yang mentah, dan kalau bisa divaksinasi. Lalu ini kita juga harus tahu risiko transmisinya, jadi pada orang dewasa, jadi masa infeksiusnya itu 2 minggu ya, sebelum sampai 2 minggu sesudah onset. Dan pada anak-anak dan imunokompromis, masa infeksius itu bisa bertahan sampai 6 bulan sesudah onset. Ini mungkin slide terakhir saya. Terima kasih. Sekali lagi saya mengingatkan live update 21 Maret, 19-21 Maret, dan 26-28 Maret. Silakan bergabung, dan kita punya hepatosit part 2 pada bulan Juli 2021. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.